pasang stop loss. Ini nih, salah satu kesalahan paling umum, paling mahal, dan paling bikin frustrasi dalam trading. Yuk kita bedah sampai ke akar-akarnya. Kalau stop loss kamu sering kena, kemungkinan besar masalahnya bukan market, bukan juga entry. Masalahnya adalah stop loss kamu sejak awal tidak pernah mewakili kesalahan ide. Dan ini bukan kesalahan individu. Hampir semua trader retail diajarkan menggunakan stop loss dengan cara yang salah. Di video ini, kita akan bongkar kenapa stop loss yang terlihat aman justru menjadi penyebab utama trader retail tidak pernah bertahan lama. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Ada jurang yang dalam banget antara apa yang diajarkan soal stop loss dan gimana kita, sebagai trader, benar-benar makainya di lapangan. Nah, coba dilihat kontrasnya. Kelihatan banget kan bedanya? Secara teori nih, kita tuh diajarin kalau stop loss itu alat disiplin, pelindung akun, ya pembatas kerugian. Kedengarannya keren kan? Tapi coba lihat praktiknya. Buat kebanyakan trader retail, fungsinya itu geser. Stop loss malah jadi tameng emosi, jadi semacam tombol darurat buat nenangin rasa takut kehilangan lebih banyak uang. Terus, apa sih pemicunya? Apa yang bikin fungsi stop loss ini jadi melenceng? Jawabannya ada di sini. Keputusan yang kita ambil waktu kita sadar kalau kita udah telat masuk pasar. Nah, ini dia nih momen krusialnya, di mana analisa yang tadinya jernih tiba-tiba kalah sama emosi yang reaktif. Gimana sih ini bisa kejadian? Oke, kita coba urutin ya proses di kepala kita tuh kayak gimana. Pertama, kita sadar, wah entry-nya kurang pas nih, telat dikit. Kedua, harganya udah lari, udah jauh dari titik ideal kita. Ketiga, nah karena itu ruang gerak buat posisi kita jadi makin sempit. Dan ini nih, ini titik paling pentingnya, yang keempat. Fokus kita langsung pindah. Dari yang tadinya mikirin analisa gue bener nggak ya, jadi mikirin gimana caranya gue nggak rugi gede. Pergeseran fokus ini benar-benar mengubah cara kita ngomong sama diri sendiri. Pikiran yang ideal itu seharusnya bunyinya, oke, kalau harga nyampe level ini berarti ide trading gue salah. Objektif kan? Tapi pikirannya trader yang telat masuk itu jadinya, pokoknya gue nggak mau rugi gede. Nah ini murni subjektif. Dasarnya itu cuma rasa takut, bukan lagi struktur market. Kalau pembahasan ini terasa relevan, kemungkinan besar kamu juga melakukan kesalahan yang sama. Setelah masuk terlambat, Pikiran yang salah tadi itu nggak berhenti di situ aja. Ini justru nyiptain efek domino yang bahaya banget, yang bakal kita bahas sekarang. Sebuah siklus ilusi dan frustrasi yang dipicu sama satu keputusan keliru di awal. Jadi apa akibatnya kalau kita pasang stop loss pakai emosi? Pertama, stop loss-nya jadi ditaruh deket banget sama harga entry. Kedua, posisi kita jadi gampang banget kena, karena ada di dalam area noise pasar, guncangan-guncangan kecil yang normal. Ketiga, dan ini yang paling fatal, penempatannya itu nggak pakai dasar struktur harga atau titik di mana ide kita benar-benar salah. Dan keempat, yaitu tadi, murni berdasarkan seberapa kuat kita nahan sakit secara emosional pas itu. Dan inilah yang bikin frustrasi banget. Kita jadi ngerasa seolah-olah market itu sengaja nyamber stop loss kita, terus baru balik arah. Padahal marketnya ya gerak normal aja, stop loss kita aja yang parkirnya di tempat yang salah. Coba kita lihat deh, apa sih yang sebenarnya terjadi di kepala kita? Sebagian besar, sekitar 40%-nya, itu cuma ilusi disiplin. Kita ngerasa udah ngelakuin hal yang benar. Terus 35%-nya itu rasa aman palsu, karena ngerasa ruginya udah dibatasin. Tapi lihat deh, cuma 25% yang benar-benar ngelindungin ide trading kita. Stop loss itu jadinya lebih ngelindungin perasaan, bukan strategi. Jadi poin utamanya di sini adalah, disiplin yang kita terapkan ke konsep yang salah, itu udah resep pasti buat frustrasi. Kita bisa aja disiplin banget ngeklik tombol, tapi kalau tombol itu diprogram pakai logika yang keliru dari awal, ya hasilnya bakal gitu-gitu aja. Dan ini tuh akhirnya ngebentuk sebuah siklus setan yang rusak banget. Coba kita ikutin ya alurnya. Pertama, stop loss kena. Udah. Kedua, harganya malah balik lagi sesuai sama analisa kita di awal. Ketiga, kita jadi ngerasa, wah dikit lagi bener padahal ini malah jadi ngerasa kalau analisanya nggak salah-salah amat. Keempat, apa yang dilakuin? Ya re-entry, masuk lagi dengan logika stop loss yang ya sama aja kayak tadi. Dan kelima, ya udah siklus ruginya keulang lagi, dan lagi. Oke, kita udah bongkar semua masalahnya. Sekarang, solusinya gimana? Di bagian ini kita bakal coba bingkai ulang fungsi stop loss yang sebenarnya. Kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Tujuan stop loss itu sebenarnya buat apa sih? Biar jelas ya, fungsi stop loss yang sebenarnya itu cuma satu. Sebuah batas objektif di mana ide trading kita terbukti salah secara struktural. Bukan secara emosional, bukan berdasarkan berapa duit yang kita rela ilangin, tapi secara struktural. Titik.
Jadi, ayo kita bandingin sekali lagi biar nempel. Stop loss yang salah itu tujuannya buat nenangin emosi sama ngamanin rugi kecil. Sebaliknya, stop loss yang benar itu tujuannya cuma satu, menginvalidasi atau membatalkan ide trading kita secara objektif. Dua hal yang beda banget kan? Nah, dari sini muncul satu pertanyaan penting buat kamu. Kalau stop loss kamu sering banget kesentuh, yang salah itu sebenarnya apa? Jawabannya bukan marketnya. Jawabannya adalah definisi salah di dalam rencana trading kamu itu yang keliru dari awal. Kamu naruh titik invalidasi di tempat yang sama sekali nggak nunjukin kalau ide kamu itu gagal. Kalau udah paham sampai sini, kita jadi langsung nyambung ke jebakan psikologis berikutnya. Soalnya, pas trader sadar stop loss-nya sering kena, biasanya mereka ngapain? Gimana caranya mereka nutupin kesalahan ini? Logikanya biasanya jalan kayak gini. Langkah pertama, trader sadar stop loss-nya salah, sering banget kena. Langkah kedua, sebagai reaksi, mereka bukannya benerin, malah makin nyempitin jarak stop loss biar lebih aman. Langkah ketiga, biar ruginya tetap kelihatan kecil, mereka ngatur ukuran lot. Dan inilah puncaknya. Langkah keempat, terciptalah ilusi risk 1%. Mereka mikir udah jago ngatur risiko. Di video berikutnya, kita akan bahas kenapa membatasi risiko 1% tidak pernah menyelamatkan trader retail yang salah pasang stop loss. Video itu penting untuk ditonton sebelum kamu menyimpulkan bahwa masalahmu ada di psikologi atau emosi.